Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Siap gerak, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi kita dalam kondisi sehat wal afiat. Oke, sebelum kita mulai, ini mau mengecek data kehadiran anak-anak dulu. Yang mulai dipanggil nanti angkat tangan ya. Adis Bayen Kamelo, Alicia Cahyani Putri, Akila Hafsah Alhanin, Fajar Raya Floba Mora, Heni Linawati, Faza Hamdah Alfia. Oke, terima kasih anak-anak dari 32 siswa, semuanya masuk ya. Oke. Untuk Kak Cia, ini kan pelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, Kak Cia punya indikasi pilihan mau tetap belajar di kelas atau mau belajar di luar. Terserah Kak Cia mau gimana. Ya, izin keluar. Oke, baik, izin keluar ya Kak Cia ya. Sebelumnya Bu Nelly ucapan terima kasih yang banyak pada teman-teman ini karena meskipun di kelas kita ada perbedaan tapi anak-anak sudah sangat hebat selama ini. Kak Cia merasa damai dengan teman-teman di sini kan ya? Oke, baik Kak Cia boleh belajar di luar ya. Anak-anak, karena di kelas 9A itu kan ada teman kita yang memiliki perbedaan keyakinan ya. Maka sekalipun di kelas kita ada yang berbeda keyakinan dengan kita, maka kewajiban kita yang pertama adalah bersikap saling menghormati, kemudian toleransi, apalagi kira-kira? Menghargai, betul. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita membahas materi tentang apa pertemuan kemarin? Oke, bagus, masih ingat hukum bacaan guna. Nah, Bu Neni minta tolong siapa yang bisa memberi contoh kemarin hukum bacaan guna itu contohnya seperti apa? Mas Fawas, bagus. Berdiri ya. Oke, contohnya? Innal insana. Innal insana. Gunanya di mana, Mas? Inna. Oke, bagus. Betul ya semua? Tepuk tangan untuk Mas Fawas. Selanjutnya pertanyaannya adalah kita sebagai manusia, khususnya umat Islam itu diwajibkan untuk yang namanya menuntut ilmu. Nah, kira-kira kewajiban itu kok ada itu karena apa? Nah, jadi manusia kok memiliki kewajiban menuntut ilmu itu kenapa? Ada yang tahu? Mas Fajar, boleh berdiri biar kelihatan. Jawabannya apa, Mas? Biar kita memiliki pengetahuan untuk bekal di dunia dan akhirat. Supaya kita memiliki pengetahuan sebagai bekal hidup ya, di dunia maupun di akhirat. Betul seperti itu ya? Betul. Oke, terima kasih jawabannya untuk Mbak Intan dan juga Mas Fajar. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, biar anak-anak semangat, gak ngantuk terus ya Mas ya. Nelly akan nyanyi, anak-anak jawab yang kompak ya. Oke. Siswa kelas 7A apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7A semuanya hebat. Nah gitu dong, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, kita masuk ke materi. Materi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian nanti menunjukkan dalil atau hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Mestinya anak-anak sudah nggak asing ya hadis tentang menuntut ilmu itu seperti apa. Baik anak-anak, karena tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, maka Bu Nelly harapkan dua tujuan pembelajaran ini bisa tuntas dan anak-anak bisa nantinya memahami isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Serta nanti anak-anak juga mampu menunjukkan dalilnya itu berupa hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Betul. Sebelumnya kita saksikan dulu video berikut.
bersumber ledakan dahsyat. Hal tersebut merupakan peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Pada teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Teori mengenai Big Bang memberikan penjelasan paling luas dan lengkap serta akurat mengenai pembentukan alam semesta. Baik anak-anak, Bu Naili akan membagikan ini selembar kertas, nanti di dalam kelompok bisa, nah tadi kan sudah melihat video tentang teori Big Bang, maka kaitannya dengan Quran Surat Al-Anbiya itu kira-kira apa? Kaitannya dengan Quran Surat Al-A'raf itu bagaimana? Gitu. Nanti silakan dituliskan di selembar kertas ini, anak-anak merumuskan suatu masalah. Misalnya, kira-kira yang menjadi pertanyaan di benak kalian itu apa tentang alam semesta ini? Misalkan gini, berapa lama masa penciptaan alam semesta? Nah, itu kan bisa kita gali untuk menjadi sebuah permasalahan. Kemudian nanti tugasnya anak-anak adalah silahkan mencari jawaban setelah orientasi masalah. Dirumuskan dulu tadi pertanyaannya, dirumuskan masalahnya. Misalkan tadi yang pertama, mengapa alam semesta ini diciptakan? Nah, itu. Kemudian anak-anak bisa merumuskan masalah lagi, berapa lama waktu atau masa yang diperlukan untuk penciptaan alam semesta ini. Kemudian apa tujuan dari penciptaan alam semesta ini, bisa seperti itu ya. Nanti bisa dibantu, silahkan mencari literasi di internet boleh, buku-buku pegangan lain juga boleh. HP-nya sudah bisa disiapkan, silahkan dikeluarkan. Permisi. Dua rumusan masalah saja ya. Bebas kalian mau membuat atau merumuskan masalah seperti apa. Nanti jawabannya harus dikaitkan dengan Quran Surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Karena dua surat ini membahas tentang terbentuknya alam semesta. Silahkan dicari literatur sebaik mungkin. Dinyalakan HP-nya boleh, buku paketnya dibuka, atau dari buku-buku sumber lain juga boleh. Nah, gini anak-anak, setelah nanti merumuskan masalah, jadi tadi yang pertama tugasnya apa? Merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, hipotesis, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang sudah kalian rumuskan itu tadi. Silakan selanjutnya mengumpulkan data, kok bisa seperti ini bagaimana, dan selanjutnya lalu dituliskan di selembar kertas masing-masing. Di akhir nanti kita akan secara bergantian melakukan penyampaian hasil lembar kerja kalian atau presentasi secara bergantian menunjukkan hasil kerjaan kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selamat mengerjakan. Bu Naili beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah bisa merumuskan permasalahan, nanti dilanjut untuk hipotesis ya. Ya, makanya kita buat rumusan masalah dulu, nanti tuliskan jawaban sementara menurut kalian, baru kemudian nanti dicari data yang benar sesuai dengan literatur. Mau nyari di internet boleh. Jawabnya harus berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya tadi ya. Al-Anbiya ayat 30, atau Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Baik anak-anak, karena diskusi kita sudah selesai tadi dari mulai orientasi masalah, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, kalian juga sudah mencari data. Nah, sekarang secara bergantian kita presentasikan hasil diskusi tadi ya. Kelompok 1 tadi sudah berhasil merumuskan masalah apa? Coba Mbak Farah disampaikan rumusan masalah yang sudah dirumuskan tadi. Yang pertama ada apa fungsi air berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, kelompok 1 sudah merumuskan masalah yang cocok dengan Quran Surat Al-A'raf 54, bahwa alam semesta diciptakan dari air ya. Oke, bisa bergantian menjawabnya. Jawaban sementara dari rumusan masalah pertama yaitu sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, sarana konservasi tanah, stabilisator suhu bumi, media penciptaan makhluk hidup. Oke, untuk rumusan masalah yang kedua?
Untuk rumusan masalah yang kedua, apa perintah Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30? Perintah Allah dalam Al-Anbiya ayat 30. Perumusan jawabannya? Maka Allah menciptakan alam semesta ini loh sebagai tanda kekuasaan. Karena manusia itu tidak akan mampu menciptakan alam semesta. Yang mampu menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah semata. Begitu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih karena semua kelompok sudah menyampaikan diskusinya dengan baik dan semuanya mampu merumuskan masalah, kemudian juga merumuskan hipotesis, juga mengumpulkan data yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini tentang alam semesta sebagai bukti atau kekuasaan Allah. Nah, sekarang kita akan sejenak mempelajari tentang hadis kewajiban menuntut ilmu. Ada yang sudah hafal? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita semua, khususnya umat Islam, bahwa setiap umat Islam itu memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebagai kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini, kita tadi sudah membahas tentang isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Di situ kita dijelaskan bahwa segala sesuatu atau alam semesta ini tercipta dari apa tadi? Air. Kemudian penciptaan alam semesta kalau berdasarkan teori sains itu dengan teori apa namanya tadi? Big Bang. Jadi ada proses dentuman besar atau dentuman yang sangat dahsyat, kemudian terpecah-pecah, kemudian disitulah mulai muncul kehidupan. Nah, dan yang terakhir tadi masa penciptaan langit dan bumi. Berapa masa anak-anak? 6 masa. Oke, betul sekali. Pelajaran hari ini selesai. Sebelum Bunda Eli tutup, Bunda Eli minta tolong satu saja perwakilan yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Bunda Eli tunjuk ya. Angkat tangan. Mbak Amel siap? Insya Allah siap. Oke, Mbak Amel. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini sangat berjalan dengan lancar dan sukses. Di materi kali ini, Bu Naili mengajarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya dalam beberapa sudut pandang dan termasuk dalam sudut pandang Al-Quran. Di mana termasuk juga dalam Quran Surah Al-Anbiya dan Quran Surah Al-A'raf. Di sini kita semua diajarkan untuk lebih teringat kepada Sang Pencipta dan tidak lupa juga kita untuk lebih rajin beribadah dan terus untuk mengingat Sang Pencipta karena kita hidup di sini dari Sang Pencipta juga. Terima kasih Bu Naili atas pelajaran hari ini. Sama-sama Mbak Amel. Terima kasih untuk refleksinya. Beri aplaus untuk Mbak Amel. Alhamdulillah, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Dan yang terpenting adalah hikmah yang bisa kita ambil, khususnya dari penciptaan alam semesta ini. Alam semesta diciptakan untuk kita imani atau kita yakini bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari Bu Naili. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.